Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku di rumah, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan bahagia. Ya, anak-anakku semuanya, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi anak-anakku semua di rumah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan supaya kita semua terhindar dari penyakit ini. Ya, karena ini sangat kejam sekali penyakitnya. Jadi anak-anakku semua jangan kena ya. Harus selalu jaga protokol kesehatannya. Nah, anak-anakku semua, kita lihat di PowerPoint bagaimana caranya kita menjaga kesehatan kita. Ya. Yang pertama, anak-anakku semua, kita harus selalu mencuci tangan ya di air yang mengalir. Jangan lupa kita harus menggunakan sabunnya supaya bersih dan terhindar dari penyakitnya, kuman-kumannya. Yang kedua, Bapak menganjurkan kalian untuk selalu berwudu. Ya, karena berwudu juga menghindari kita dari berbagai macam penyakit. Nah, yang ketiga, anak-anakku semua, kita harus makan makanan yang bergizi. Makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Harus minum susunya, sayur-sayurannya, buah-buahan, lauk pauknya. Kita semua harus makan supaya diri kita tetap sehat. Yang keempat, kita harus rajin berolahraga. Kalian boleh berolahraga apa saja. Boleh voli, boleh bola, ataupun badminton, terserah. Yang penting kalian selalu bergerak, berolahraga supaya tidak gampang sakit. Nah, yang kelima, harus memakai masker ketika kalian berpergian jauh ya atau berpergian dekat, tetap harus menggunakan masker supaya kalian tidak terkena virus COVID-19. Yang terakhir, yang sangat Bapak anjurkan adalah kalian harus berdoa kepada Allah supaya kita semua terhindar dari penyakit-penyakit yang jahat, penyakit-penyakit yang bisa membuat kita lemah. Kita harus berdoa kepada Allah supaya Allah permudah diri kita, selamatkan diri kita. Nah, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, sebelum kita belajar, kita doa dulu supaya yang kita pelajari hari ini diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kepemahaman ilmu, keberkahan oleh Allah. Ya, kita berdoa dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa ya anak-anak supaya nanti kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam belajar hari ini. Nah, kita lanjut lagi, lihat kita ke PowerPoint. Nah, anak-anakku, ayo kita siapkan alat tulisnya supaya kita nanti tidak terbuang waktunya. Yang pertama kita siapkan dulu bukunya. Yang kedua alat tulisnya pastinya. Yang ketiga juz amma. Yang keempat adalah buku agama Islamnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita baca surat pendek pilihan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah. Kita lanjut lagi anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan yaitu siswa dapat membaca surat An-Nasr dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menulis Quran surat An-Nasr dengan baik dan benar. Nah, kita membaca surat An-Nasr. Ya, perhatikan, Bapak dulu yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, kita sudah membaca surat An-Nasr. Sekarang kita membaca per kalimat. Perhatikan di PowerPoint-nya. Ya, sebelum kita membaca, ada yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran. Lihat anak-anak, yang pertama itu adalah membaca dalam keadaan suci dengan duduk yang sopan dan tenang. Jadi kita harus berwudu dulu ya. Jadi sebelum membaca Al-Quran kita harus berwudu dulu dalam keadaan yang suci. Kalau sudah berwudu kita duduk yang sopan dan tenang. Ya, menghadap kiblat. Yang kedua, membacanya dengan pelan, tidak usah terburu-buru, ya, tidak cepat, agar dapat menghayati ayat yang dibaca. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Ya, harus fokus ketika membaca Al-Quran supaya tidak salah. Yang keempat, ketika kita sudah membaca dengan pelan, dengan tartil, tajwidnya benar, kita bisa membaguskan suara ketika kita membacanya. Yang kelima, membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah atau ta'awuz. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, kita ta'awuz dulu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, lihat lagi. Kita membaca per kalimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, perhatikan, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi pertolongan Allah itu akan datang. Yang selanjutnya, ayat yang keduanya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha penerima tobat. Jadi Allah itu menerima tobat kita. Ketika kita memiliki kesalahan, Allah selalu menerimanya. Ketika kita bertobat, insya Allah Allah terima. Jadi jangan berkecil hati ketika kita banyak dosa. Ya Allah, aku banyak sekali dosanya. Berdoalah kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Insya Allah Allah akan kabulkan. Selanjutnya, mengapa kita harus bisa menulis Al-Quran? Apa sih manfaatnya? Yang pertama, sebagai sarana berdakwah. Ketika kita bisa menulisnya, insya Allah itu adalah jalan untuk kita berdakwah. Yang kedua, menulis dapat meninggikan derajat di akhirat kelak. Ketika kita menulis sesuatu yang baik atau bacaan dalam Al-Quran, dan ketika dibacakan oleh orang lain, insya Allah mendapat pahala. Ya, kita menulis sesuatu yang baik tentang Allah, tentang Rasul, dan dibaca oleh banyak orang, insya Allah itu akan meninggikan derajat kita di akhirat kelak. Yang ketiga, memajukan dan melestarikan ilmu pengetahuan. Ya, itu salah satu manfaat ketika kita bisa menulis Al-Quran. Bisa memajukan dan melestarikan ilmu pengetahuan. Karena dalam Al-Quran itu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang belum kita ketahui. Nanti kita harus sering belajar, sering membaca Al-Quran, supaya kita tahu ilmu pengetahuannya. Yang keempat, kegiatan menulis adalah obat penyakit lupa. Ketika kita sering lupa, nah jalan salah satunya adalah dengan menulis. Kita tulis apa saja yang kita tidak bisa ingat. Itu adalah obatnya ketika menulis itu, obat penyakit lupa. Yang kelima, menjadi sebaik-baiknya manusia. Orang yang memberikan manfaat kepada orang lain itu manusia yang sebaik-baiknya. Ketika menulis, ya, menulis kitab, itu akan dibaca sama semua orang. Ketika baik isinya, insya Allah menjadikan manfaat untuk kita sendiri ketika kita nanti di akhirat kelak. Nah, anak-anak, perhatikan. Ini adalah video untuk menulis surat An-Nasr. Kalian boleh dilihat, diperhatikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam video kali ini, insya Allah kita akan belajar menulis kalimat dalam surat An-Nasr. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian bisa menulis kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr dengan baik dan benar ya. Oke, kita langsung masuk saja ke videonya. Ya, sebelum menulis, kita akan dibantu dengan dua garis bantu ini. Ini biasanya ada di dalam buku catatan kalian. Nah, di ayat yang pertama, surat An-Nasr, kita akan menemukan kalimat idza. Cara menulisnya adalah seperti ini. Huruf alif, kemudian hamzah, ditambah dengan kasroh, huruf za dengan titiknya, kemudian fathah dan alif untuk menunjukkan panjang. Kemudian yang selanjutnya, ja'a. Cara menulisnya, huruf jim, kemudian alif disambung, titiknya, kemudian fathah dan tanda alis, kemudian ada hamzah dan juga fathah. Selanjutnya, nasru. Cara menulisnya, huruf nun, kemudian sod, dan huruf ro disambung. Ini titik untuk nunnya, kemudian fathah, sukun, dan duma. Kemudian yang selanjutnya, Allahi. Cara menulisnya, huruf alif, kemudian lam lagi, dan huruf ha. Kemudian ada tasydid, dan fathah berdiri, kemudian kasroh. Selanjutnya adalah wal fathu. Cara menulisnya, huruf waw,
kemudian fathah, ada alif, kemudian lam, fa, dan ta dengan huruf H itu disambung semuanya. Ada sukun, titik untuk fa, fathah, titik untuk ta, kemudian sukun, dan juga dhamma. Nah, itu adalah cara menulis surat An-Nasr ayat yang pertama. Kemudian di ayat yang kedua, kita akan menemukan kalimat waro'aita. Cara menulisnya, huruf wa, kemudian fathah, ada ro, kemudian fathah lagi, huruf alif, hamzah, dan fathah, kemudian huruf ya dan huruf ta. Di sini ada titik untuk ya, kemudian sukun, dan titik untuk ta, kemudian fathah. Selanjutnya, an-nasa. Cara menulisnya, huruf alif, kemudian lam, nun dan alif disambung, titik untuk nun, tasydid, dan fathah, kemudian sin, dan fathah di atasnya. Selanjutnya, yadkhuluna. Cara menulisnya, huruf ya dan dal disambung, titik untuk ya, kemudian fathah, ada sukun, kemudian kho, lam, dan waw disambung, titik untuk kho, dhamma, kemudian dhammah lagi, kemudian sukun, lalu huruf nun dengan titik dan fathah. Selanjutnya ada kalimat fi. Cara menulisnya, huruf fa dan huruf ya disambung, titik untuk fa dan kasrohnya. Selanjutnya adalah dini. Cara menulisnya, huruf dal dengan kasroh, kemudian ya dan nun, titik untuk ya, kemudian titik untuk nun dan kasrohnya. Selanjutnya adalah Allahi. Cara menulisnya, huruf alif, kemudian lam, lam lagi, dan huruf H dengan tasydid dan fathah berdiri disertai kasroh untuk H. Selanjutnya adalah afwajan. Cara menulisnya, huruf alif, kemudian hamzah, dan fathah di atasnya, huruf fa dan wa disambung, kemudian titik dan sukun untuk fa, kemudian fathah, ada alif juga, kemudian jim dan alif disambung, ada titik untuk jim dan fathah tain. Nah, itu adalah cara menulis surat An-Nasr ayat yang kedua. Kemudian di ayat yang ketiga, kita akan menemukan kalimat fasabbih. Cara menulisnya adalah huruf fa, sin, ba, dan huruf ha disambung semuanya. Kemudian titik untuk fa dan fathah, kemudian fathah lagi, titik untuk ba, tasydid, dan juga kasroh, kemudian sukun untuk ha. Kemudian yang selanjutnya, bihamdi. Cara menulisnya, huruf ba, ha, mim, dan dal disambung, kemudian titik untuk ba dan kasroh, fathah, kemudian sukun untuk mim, dan kasroh untuk dal. Kemudian yang selanjutnya, robbika. Cara menulisnya, huruf ro, kemudian fathah, huruf ba, dan huruf kaf. Situ ada titik, kemudian tasydid dan kasroh, kemudian tanda seperti S dan fathah untuk huruf kaf. Selanjutnya adalah wastaghfirhu. Cara menulisnya, huruf waw dengan fathah ditambah dengan alif, kemudian sin, ta, ro, fa, dan ro disambung semuanya. Ada sukun untuk sin, kemudian titik untuk ta dan fathahnya, kemudian titik untuk go dan sukun, kemudian titik untuk fa dan kasroh, kemudian sukun, selanjutnya huruf h dan dhammah. Diakhiri dengan tanda waqaf yaitu jim. Selanjutnya adalah kalimat innahu. Cara menulisnya, huruf alif, kemudian hamzah dan kasroh di bawahnya, kemudian huruf nun dan ha disambung, ada titik, tasydid dan fathah untuk huruf nun, kemudian dhammah disertai waw kecil untuk menunjukkan panjang.
Selanjutnya adalah kana. Cara menulisnya huruf kaf dan alif disambung, kemudian ada fathah, huruf nun dengan titik dan fathahnya. Selanjutnya adalah tawaban. Cara menulisnya huruf ta dan waw disambung, kemudian titik untuk ta dengan fathah, ada tasydid dan fathah untuk huruf waw disertai alif, kemudian ba dan alif disambung, ada titik dan juga fathah tain untuk huruf ba. Nah, itu adalah cara menulis surat An-Nasr ayat yang ketiga. Nah, jika disambungkan semuanya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, maka akan menjadi seperti ini. Ini adalah tulisan surat An-Nasr dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Jadi, jika kalian menulis di buku catatan kalian, lewati satu baris setiap ayatnya. Baik, itu saja adik-adik video tentang cara menulis surat An-Nasr dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Semoga dengan menonton video ini, kalian bisa menulis kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr dengan baik dan benar ya. Oke, itu saja video yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ya, itu adalah video tentang menulis surat An-Nasr. Gimana? Mudah-mudahan kalian bisa semua ya. Nanti kita belajar bersama-sama biar kita bisa menulis Quran surat An-Nasr. Nah, yang terakhir kesimpulan. Lihat di PowerPoint ini anak-anak. Bismillah. Kesimpulannya yang pertama, membaca Al-Quran adalah ibadah. Tuh, kalau kita membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah. Dan membacanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, insya Allah akan memberikan pahalanya untuk kita. Ketika kita bacanya benar, tajwidnya benar, insya Allah akan memberikan pahalanya untuk kita. Yang kedua, orang yang berpedoman pada Al-Quran, hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Jadi ketika kita berpegang teguh pada Al-Quran, hidup kita akan bahagia di dunia serta di akhirat. Insya Allah. Yang ketiga, penulisan huruf Arab dimulai dari kanan ke kiri. Jadi harus diingat ketika menulis huruf Arab itu dari kanan ke kiri. Ya, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diberikan keberkahan oleh Allah, pemahaman yang baik oleh Allah, dan selalu kita dilindungi oleh Allah. Sebelum kita selesai, kita berdoa dulu ya nak ya. Kita berdoa dulu kepada Allah biar lebih berkah lagi. Insya Allah, amin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan semuanya ya anak-anak ya. Karena kita masih dalam kondisi pandemi, insya Allah kalau ada kesempatan kita akan belajar tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.